Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita memulai ibadah kita. Saya percaya bahwa hadirat Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Mari kita memulai ibadah kita. Jesus,
Salam Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan boleh membangun, menguatkan, meneguhkan saudara. Nah kekasih Tuhan, kalau kita belajar hari-hari ini bahwa ada banyak orang yang mengalami kesusahan. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan bahwa setiap kesusahan itu ada penyebabnya tersendiri. Jadi belajar mengerti, belajar tahu sebab daripada kesusahan itu apa. Jangan hanya Anda berkata, wah saya susah. Tetapi pernahkah Anda belajar, pernahkah Anda tanya kenapa saya susah? Kenapa saya mengalami tantangan cobaan seperti ini? Anda harus belajar dari kesusahan-kesusahan yang ada dalam hidup Anda. Nah mari kita belajar kesusahan yang disebabkan oleh karena dosa. Kesusahan karena disebabkan oleh dosa. Mungkin Anda selama ini yang penting saya menjalankan hidup ini. Tapi tahukah saudara bahwa sering sekali juga kesusahan itu muncul karena dosa. Mari kita lihat di dalam Yesaya pasal 40 ayat yang kedua. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambanya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni. Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan dua kali lipat karena kesalahannya, karena dosanya, karena segala dosanya. Jadi firman Tuhan katakan bahwa karena orang bisa susah karena segala dosanya. Jadi Anda mulai tanya, apakah kesusahan itu? Apakah karena penderitaan itu karena salah Anda? Karena dosa Anda? Maka Anda mulai tanya. Jadi kalau kita misalnya mengalami kesusahan, mengalami penderitaan, kita belajar dari setiap kejadian-kejadian yang melanda kita. Kita belajar apa sebabnya seseorang atau kita mengalami kesusahan atau mengalami penderitaan. Nah kalau kita lihat di dalam Yesaya 40 ayat yang kedua ini, maka firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa orang susah, orang menderita karena apa? Karena segala dosanya. Mari kita bandingkan di dalam Mazmur pasal yang ke-107 ayat 17, firman Tuhan katakan, ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Nah firman Tuhan ini mengingatkan kita ternyata ada banyak orang karena salahnya, karena dosanya. Maka firman Tuhan katakan dia menjadi sakit karena kesalahan-kesalahannya. Jadi ternyata kita perlu belajar kenapa orang susah, kenapa orang mengalami penderitaan, kenapa orang mengalami yang namanya sakit penyakit. Maka di sini kita belajar karena kesalahannya, karena dosanya. Nah hari ini mungkin Anda mengalami seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Apa solusinya? Bila kesusahan itu karena dosa kita, maka jalan keluarnya ngaku. Gampang kan? Simple toh. Jadi kalau seandainya misalnya kesusahan penderitaan itu ada. Misalnya Anda nih. Pada waktu Anda misalnya digebukin orang karena Anda curi telur ayam. Anda digebukin. Iya gara-gara Anda curi telur ayam. Iya pantas. Itu digebukin. Nah tapi kalau kita pingin supaya kita ada jalan keluar karena kesalahan itu, ya caranya gimana? Ngaku. Nah kalau kita lihat di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16 firman Tuhan katakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi ketika Anda tahu bahwa penderitaan itu, kesusahan itu karena dosa-dosa Anda, jalan keluarnya jangan senang di dalam dosa itu. Jangan terkungkung terus dalam dosa itu. Jangan senang dengan dosa itu. Tetapi jalan keluarnya adalah mengaku. Bahkan kalau kita lihat di dalam
di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 firman Tuhan katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi kalau kita tahu bahwa gara-gara dosa itu kita susah, gara-gara dosa itu kita menderita, jalan keluarnya ngaku. Lalu jangan berbuat lagi. Ada banyak orang ngaku, tapi besok dilakukan lagi. Itu namanya bukan ngaku, nama itu adalah laporan. Ada banyak orang ngaku sama Tuhan, hari ini ngaku, besok dilakukan lagi. Ini mah gak tulus namanya. Kalau orang misalnya tahu gara-gara dosa itu dia menderita, gara-gara dosa itu dia mengalami yang namanya kesusahan, belajar. Oh ternyata gara-gara dosa ini saya menderita. Oh Tuhan ampuni saya, sucikan saya, basuh dengan darah-Mu. Jadi mengaku itu adalah solusi yang paling pas buat kalau kita susah gara-gara dosa kita. Lalu yang kedua, kalau kesusahan itu karena iblis. Ada banyak orang. Dia susah gara-gara apa? Gara-gara dia disantet. Gara-gara dia ada kuasa gelap. Gara-gara dia diguna-guna dan sebagainya. Jadi banyak orang. Gara-gara kuasa gelap, gara-gara santet. Dia pernah ke dukun. Maka dia menderita. Nah pada waktu dia menderita apa yang harus dilakukan? Nah, tapi kita lihat dulu ayatnya. Kalau kita belajar dari firman Tuhan, Markus 6 ayat yang ke-13. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Nah, kalau kita lihat di sini, karena apa? Karena setan. Kalau kita pelajari banyak orang yang kadang-kadang misalnya sakitnya nggak sembuh-sembuh, dokter bilang nggak ada sakit penyakit, dicek semuanya bagus, tapi dia mengalami sakit penyakit yang sangat luar biasa. Gara-gara apa? Gara-gara iblis, gara-gara kuasa gelap, gara-gara setan. Nah kita belajar dari Kisah Para Rasul 5 ayat 16, kita melihat ayat yang berikut. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Dan mereka semua disembuhkan. Nah Anda lihat ada juga orang yang sakit. Ada orang yang susah gara-gara diganggu roh jahat. Kalau ada orang yang diganggu oleh roh jahat, malam-malam dia diganggu gak bisa tidur. Dia mengalami ketakutan. Gara-gara apa? Gara-gara diganggu oleh roh jahat. Jadi kita perlu belajar kalau kesusahan ini ada karena apa? Mungkin karena dosa minta ampun. Kalau misalnya ini gara-gara roh jahat, karena iblis. Apa yang harus kita lakukan? Nah mari kita melihat di dalam Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-11. Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-11. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bongkok punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Bayangkan dirasuk roh. Ini gara-gara kuasa gelap nih, gara-gara roh jahat, gara-gara iblis, gara-gara setan. Nah kalau itu yang terjadi maka kita harus mengusir setannya. Diusir dia. Mari kita lihat di dalam Matius pasal 17. Ayat yang ke-18 firman Tuhan katakan. Dengan keras Yesus menegur dia lalu keluarlah setan itu daripadanya. Dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Anda bayangkan. Dia menderita, seorang anak menderita oleh karena apa? Dirasuk roh jahat. Ada kuasa gelap. Maka kalau roh jahat itu yang masuk dalam tubuh seseorang, maka gara-gara itu dia menderita, maka harus diusir. Hai engkau roh jahat yang membuat orang ini tersiksa, yang membuat orang ini sakit, aku usir engkau dalam nama Tuhan Yesus. Nah itu caranya gitu.
Jadi Anda harus belajar kalau memang itu roh jahat atau setan kuasa gelap yang membuat Anda susah, yang membuat Anda menderita, yang membuat Anda sakit, maka tindakan Anda harus mengusir di dalam nama Tuhan Yesus. Aku mengusir roh jahat, kuasa gelap, setan, iblis yang mengganggu, yang membuat orang ini sakit. Saya usir dalam nama Yesus Tuhan. Nah, begitu caranya. Lalu yang berikut, yang ketiga, ada juga orang susah, ada juga orang sakit. Gara-gara apa? Karena apa? Karena diizinkan Tuhan. Ada kalanya Tuhan mengizinkan masalah itu ada supaya iman kita naik. Nah, kalau kita belajar dari Ayub, dikatakan bahwa Ayub itu adalah orang yang benar pada zamannya. Tetapi dia mengalami banyak kesusahan, dia mengalami banyak penderitaan. Karena apa? Dia lagi diuji supaya imannya naik dan membuktikan kemurnian iman kita. Ada kalanya memang ada kesusahan, ada penderitaan itu supaya kita membuktikan iman kita sejauh mana. Dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7 firman Tuhan katakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, kalau memang kesusahan itu, kalau memang penderitaan itu Tuhan izinkan ada dalam hidup kita, membuktikan kemurnian iman kita. Apakah selama ini kita mengikut Tuhan oleh karena orang lain, oleh karena ikut-ikutan saja, atau memang Anda sedang diuji oleh Tuhan? Kalau Anda sedang diuji oleh Tuhan, maka Anda tahu bahwa Anda sedang diuji, maka Anda tidak akan pernah mundur daripada Tuhan, karena Anda tahu bahwa Anda sedang diuji oleh Tuhan. Nah, kalau Anda sedang diuji oleh Tuhan, Anda juga tidak perlu menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan siapa-siapa. Tetapi harusnya gimana? Anda minta kekuatan dari Tuhan. Mazmur 28 ayat yang ke-7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Nah, mari kalau seandainya itu Tuhan izinkan, minta kekuatan daripada Tuhan. Tuhan, kuatkan saya, bahwa Engkau adalah Tuhan kekuatanku, Engkau adalah penolongku. Karena Tuhan, maka saya percaya lewat tantangan ini, lewat pencobaan ini, lewat persoalan ini, maka saya akan tetap kuat. Karena apa? Karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada saya. Saya percaya kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini boleh menguatkan, meneguhkan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Mari tundukkan kepala kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah Anda dengar. Bapa di sorga, kami mengucap syukur hari ini kami belajar ya Tuhan. Ketika kesusahan ada, ketika penderitaan ada, kami belajar dari setiap kesusahan-kesusahan. Mungkinkah ya Tuhan, kalau kesusahan itu karena dosa kami minta ampun kepada Tuhan. Kalau misalnya Tuhan kesusahan itu karena serangan iblis, kami mengusirnya di dalam nama Yesus. Kalau kesusahan itu Tuhan izinkan supaya membuktikan kemurnian iman kami. Kami berdoa supaya Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan penghiburan, supaya dalam menghadapi setiap tantangan, dalam menghadapi setiap persoalan, menghadapi setiap pergumulan, kami boleh diberikan kekuatan oleh Tuhan. Pada akhirnya Tuhan, kami lebih daripada pemenang, karena Engkau yang berjanji bahwa Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Hamba-Mu berdoa bagi umat-Mu yang sakit, ya Tuhan, Engkau yang sembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Tuhan, keluarga-keluarga Engkau yang pulihkan. Di dalam nama Yesus
Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Biarlah firman Tuhan yang barusan saja kita mendengarkannya memberikan kita kekuatan yang baru, semangat yang baru dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Akan berubah sampai selamanya, ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara pelihara karena kasih.
Kekasih Tuhan, mari kita akan menerima berkat Tuhan. Mari arahkan hati dan pikiran saudara, angkatlah kedua belah tanganmu dan terima berkat dari Bapa kita. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah rela berkorban dan Roh Kudus yang setia menghibur, menguatkan, meneguhkan saudara dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin, amin, amin.